Di depan rumahnya yang mewah, wajah seorang saudagar kaya masam, emasnya berpeti-peti, tapi hatinya lebih sempit dari lubang jarum. Kikir, dia menolak pengemis. Tak pernah ia memberi, bahkan sebutir kurma pun untuk orang miskin. Suatu hari Abu Nawas datang, mengetuk pintu dengan senyum misterius. Tuan, saya hanya meminta sepotong kecil. Bahkan bayangan pun akan memuaskan saya. Pedagang itu mencibir. Bayangan? Hah, duduk di luar saja. Kalau begitu, makan bayangan rumahku sepuasnya. Penduduk yang melihat dari jauh menggeleng. Kali ini Abu Nawas pasti kalah. Tapi siapa yang bisa menebak isi kepala gila itu? Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja. Ia menuduh saudagar kikir itu mencuri bayangan dirinya. Paduka, hamba datang untuk melaporkan sebuah kejahatan. Saudagar kikir itu telah mencuri bayangan diri hamba. Ekspresi raja berubah menjadi marah. Beraninya dia, panggil saudagar itu kemari. Perintah raja bergema di aula, menandakan tindakan cepat. Di aula besar istana raja, seorang pedagang gemetar, nasibnya bergantung pada keseimbangan di hadapan tatapan tajam sang raja. Kau telah mencuri bayangan orang. Itu adalah kejahatan yang sangat besar. Kau harus membayar denda yang besar. Karena dilanda ketakutan, pedagang itu mempersembahkan peti yang penuh dengan emas kepada raja. Penduduk terbahak, raja tertawa puas atas penipuannya yang berhasil. Sementara Abu Nawas hanya berbisik. Orang kikir tak akan sadar, bahkan bayangan pun bisa jadi mahal asal kena tipu dengan akal. Pasar Baghdad ramai dengan kehidupan pedagang menjajakan barang dagangan mereka. Pembeli menawar, anak-anak menyusup di antara kerumunan, sebuah simfoni kekacauan dan perdagangan. Seorang pedagang kaya raya berjalan dengan angkuh melalui pasar. Pakaiannya yang mewah sangat kontras dengan lingkungan yang sederhana. Dia mengamati pemandangan itu dengan jijik. Tatapannya menyebabkan orang yang lewat menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Kemudian dia berkata, Tidak ada yang lebih pintar dan lebih kaya dariku di kota ini. deklarasinya menggantung di udara. Sebuah tantangan bagi siapapun yang berani mempertanyakan kekuasaannya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang semarak, Abu Nawas, yang menyamar dengan pakaian sederhana, berjalan santai, menyerap suasana pasar yang ramai. Dia berhenti sejenak. Senyum licik terbentuk saat dia mendengar klaim sombong pedagang itu. Dengan langkah terukur, Abu Nawas mendekati pedagang itu. Sikapnya tenang, dan niatnya terselubung. Abu Nawas bertanya, Apakah benar bahwa Anda adalah orang paling cerdas dan kaya di sekitar sini? pedagang itu menjawab, Tentu saja, saya bisa membeli apa saja. Kalau begitu, belilah kehormatan dan akal sehatmu yang hilang karena kesombongan. momen keheningan yang membatu menggantung di udara, dengan cepat dihancurkan oleh ledakan tawa yang bergema di seluruh pasar. Wajah pedagang memerah padam. Kesombongannya mencair menjadi rasa malu yang tak terucap dan kemarahan yang tak berdaya. Meninggalkan pedagang dalam rasa malunya, Abu Nawas melangkah pergi, menghilang ke dalam jantung pasar yang ramai. Di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Ia selalu haus hiburan. Suatu hari, ia memanggil Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, aku ingin sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bawakan aku jubah ajaib yang tak kasat mata. Jika engkau gagal, hukumannya sudah engkau tahu. Abu Nawas terdiam. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan jubah yang tak pernah ada? Tapi ia tidak gentar. Dengan kepandaiannya, ia menyusun rencana licik. Keesokan harinya, ia kembali ke istana sambil membawa sebuah kain yang dilipat rapi. Tuanku, inilah jubah yang kau minta. Kata Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang raja heran. Mana? Aku tidak melihat apa-apa, Abu Nawas. Itulah tandanya jubah ini sungguh ajaib. Hanya orang yang benar-benar jujur yang bisa melihatnya. Jika ada yang tak melihat, berarti di hatinya masih tersimpan kebohongan. Tiba-tiba wajah para menteri pucat pasi. Mereka saling pandang, lalu buru-buru berkata, Ampun tuanku. Kami melihatnya. Indah sekali jubah itu. Raja Harun al-Rashid terdiam. Ia tak mau dianggap berbohong di depan rakyatnya. Dengan terpaksa, ia ikut mengangguk. Benar. Indah sekali jubah ini. Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia berhasil mengelabui semua orang di istana hanya dengan akal dan lidahnya yang tajam. Pada suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau membawakan sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang bisa membuatku tertawa, sekaligus berpikir. Jika kau gagal,
Kau akan dihukum. Abu Nawas menunduk hormat sambil bergumam dalam hati. Wah, permintaan raja kali ini aneh sekali. Bagaimana mungkin aku menemukan benda yang bisa membuat orang tertawa sekaligus berpikir? Malam itu, Abu Nawas merenung. Ia berjalan keliling pasar. Dia berjalan mondar-mandir, bergulat dengan pikirannya. Lalu berhenti di depan seorang penjual kendi. Tiba-tiba matanya berbinar. Ia mendapatkan ide cerdik. Abu Nawas berkata, Saya tahu apa yang harus saya lakukan. keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendi tanah liat. Raja menatapnya dengan heran dan berkata, Apa ini? Kendi biasa? dengan senyum nakal, Abu Nawas berkata, benar, tuanku, tapi kendi ini ajaib. Ia bisa menampung apa saja, bahkan sesuatu yang mustahil. Coba buktikan. Abu Nawas lalu berkata lantang, Wahai kendi ajaib, aku ingin kau menampung seluruh kebodohan manusia. semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin kendi kecil bisa menampung kebodohan manusia yang tak terbatas? Raja pun ikut tertawa, tapi kemudian terdiam sejenak. Ia merenung, Benar juga. Kebodohan manusia memang tidak ada habisnya. Dan jika aku mencoba memasukkannya ke dalam kendi ini, pasti tak akan pernah penuh. Itulah keajaiban kendi ini, tuanku. Ia mengingatkan kita bahwa kebodohan tak akan pernah bisa ditampung oleh wadah apapun, kecuali oleh hati yang tak mau belajar. Raja terdiam, lalu tersenyum lebar. Abu Nawas, kau benar-benar ajaib. Kau berhasil membuatku tertawa dan berpikir sekaligus. Kau bebas dari hukuman, bahkan aku akan memberimu hadiah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Petualangan ajaib itu ternyata bukan tentang benda, tapi tentang akal yang dipakai dengan cerdik.